Ya, halo teman-teman semua. Sorry ya, agak gangguan teknis. Jadi kita harus ngulang live-nya. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Kita belum mulai apapun kok, masih sapa-sapa aja. Oke, teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, Sebelum mulai diskusi, kita cukup terlambat karena gangguan teknis tadi. Oke, silahkan Kak Nova boleh memimpin kita dalam doa. Oke, baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang berkata dan mulia surga, terima kasih banyak Engkau telah memperbolehkan kami untuk bertemu, berkumpul bersama, mendiskusikan tentang AI pada hari ini, walaupun kami terhalang jarak, tapi kami bisa berkumpul melalui online Injil pada hari ini. Uh, apa yang akan kami bahas tentang AI semoga bisa menambah wawasan baru kepada kami dan bagi teman-teman yang menonton pada hari ini. Serta juga perangkat dan jaringan yang kami gunakan agar berjalan dengan lancar dari awal ke tengah hingga akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol, teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, aku memperkenalkan diri, aku Ray, dan nanti teman-temanku yang menemani aku ngobrol juga akan memperkenalkan diri. Tapi sedikit, aku akan memperkenalkan tentang Sabdayut ya, teman-teman. Sabdayut ini adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng, membahas topik-topik kekinian yang relate dengan anak muda, karena ini sesuai dengan visi Sabdayut sendiri, yaitu mempersiapkan orang-orang muda, anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah sesuai dengan generasinya. Bahkan bukan hanya anak muda, kami terbuka juga untuk orang-orang berapapun usianya, asalkan jiwanya muda. Oke, itu sedikit tentang Sabdayut. Nah, silakan dari teman-teman memperkenalkan diri dari Jonathan, terus Kak Nova, terus Ibu Yulia. Silakan aja. ya. Halo, aku Sebastian Jonathan. Aku dari Gereja Katolik Paroki Santo Marinus. Oke, halo Jo. Oke, Ya, Kak Nova. perkenalkan nama saya Nova, domisili Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk gereja di GKE Eparta Banjarmasin. Oke, ya. Bu Yulia, Ya, silakan. saya Yulia, saya dari Solo. Saya melayani di Sabda, gereja saya di Solo. Oke, oke, thank you banyak. Itu teman-teman, kiranya perkenalan ini semakin mengakrabkan kita ya. Oke, kami ngobrol, nanti teman-teman juga boleh ikutan ngobrol, berdiskusi juga di kolom komentar ya, jangan hanya kami aja. Kami ngobrol itu ngajak teman-teman juga gitu. Jadi silahkan ikut menanggapi, memberi pertanyaan atau memberikan komentarnya di kolom komentar. Nah, teman-teman, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Sabda, nah, maka di sepanjang bulan Oktober ini, kami Sabdayut akan mengangkat tema tentang artificial intelligence atau AI. Nah, teman-teman, Sabda itu selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Dan kita sebagai anak muda, mestinya juga harus mengikuti berita tentang teknologi, tentang AI itu sendiri, karena cukup menggemparkan nih kehadirannya, cukup spesial juga gitu. Jadi kiranya obrolan ini dapat memancing kita untuk semakin mengikuti teknologi dan tentunya memandangnya secara Alkitabiah dan bagaimana anak Kristen, anak muda Kristen menangkapinya. Oke, nah teman-teman, AI atau kecerdasan buatan itu bukan lagi menjadi berita, tapi benar-benar hadir gitu, benar-benar sudah ada di depan mata kita, merajalela. Bahkan kalau kita buka Instagram, buka TikTok, sering sekali kita menemukan rekomendasi-rekomendasi AI yang membantu kita, baik untuk media kita, editing, ataupun content writing, dan segala macamnya AI yang menolong kecepatan-kecepatan tugas-tugas kita. Nah, aku mau tanya nih teman-teman, seberapa jauh sih kehadiran AI ini dirasakan oleh kebanyakan orang, dan khususnya bagi teman-teman sendiri gitu? Silakan. Oke, dari saya Ya. dulu ya. Oke, jadi untuk AI sendiri pun sangat pesat sekali perkembangannya. Ada banyak banget berita tentang AI merajai dunia.
akan menguasai dunia. Tapi kalau kita lihat lagi di sekeliling kita tanpa sadar kita udah menggunakan AI. Kayak kita pakai Instagram saat ini, kita pakai Instagram untuk live, itu kita menggunakan AI. Kita chattingan melalui WhatsApp, kita pakai AI. Jadi untuk itu cuma AI people. Tapi untuk sekarang perkembangan AI sangat pesat sekali. Jadi banyak orang terkejut dengan perkembangan AI yang begitu pesat. Jadi banyak kayak AI akan merajai dunia, AI akan menguasai. Jadi timbul ada rasa ketakutan sendiri. Padahal kalau kita lihat sekeliling kita sudah kebiasaan untuk menggunakan AI. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, setuju banget. Banyak dari kita sebenarnya sudah pakai, tapi ya nggak sadar gitu ya. Aku dulu juga waktu dengar pertama kali tentang AI, oh ya perkembangan teknologi. Aku bukan orang yang geek gitu ya, maksudnya bukan orang yang ngerti teknologi, jadi ya biasa-biasa aja gitu. Aku pikir itu kan orang-orang programmer yang peduli gitu ya. Tapi setelah ngerti lebih banyak ternyata AI ini kok semakin heboh gitu, semakin heboh jadi semakin penasaran. Ada apa sih AI ini, emang bisa apa sih gitu ya. Setelah nyoba, setelah tahu dan denger, ternyata luar biasa banget gitu ya, dan ternyata kita sudah pakai banyak. Ya, boleh aku ya teman-teman? Oke. Oke. Nah, memang betul sekali AI kita semua pakai gitu, sadar nggak sadar kita semua pakai, dan terlebih di zaman sekarang ya, terlebih semakin berkembang. Kalau awal-awal AI mungkin nggak ada yang nggak ada yang sadar, atau AI yang sepertinya nggak kelihatan, nggak terasa, seperti yang Kak Nova bilang tadi, WhatsApp, Instagram Live gitu juga, dan segala macamnya itu termasuk AI. Tapi makin kesini kan semua dirasakan gitu, semua merasakan imbasnya, semua turut melakukannya. Bahkan tren-tren media sosial sekarang di Instagram tuh rame itu mengganti muka gitu, muka kita tapi dengan looks mungkin perkantoran, pakai kacamata dan segala macam, itu kan pakai AI ya. Jadi semua memang sudah memakai AI, khususnya yang bermedia sosial gitu, yang aktif dengan media sosial. Ya. Iya. Kalau dari aku, ya sih, sebagai mahasiswa dulu diberitahu ChatGPT oleh temanku. Aku sih agak cuek pertamanya, tapi terus setelah ditunjukkan temanku yang apa yang bisa didapat dari ChatGPT atau AI itu, aku merasa wow. Dan memang akhirnya sangat berdampak itu AI terhadap dunia perkuliahan. Jadi menurut saya ya dampaknya sangat-sangat besar. Iya. Aku nggak bisa lihat Nova tadi. Nova angkat tangan nggak ya? Nova kalau angkat tangan bilang ya, Nova, soalnya aku nggak bisa lihat kamu nih. Ya, nyambung dari Yonatan. Kenapa? Iya, lanjut aja, Bu. Oke. Nyambung tadi dari Jonathan. Sama gitu ya, wow-nya itu lumayan banyak, tapi semakin kesini kok rasanya AI ini semakin cepat banget gitu ya, perubahannya banyak banget. Dari berapa puluh aplikasi, dari berapa puluh alat AI tiba-tiba jadi seratusan, terus jadi ribuan, ada, cepatnya luar biasa, eksponensial banget gitu perubahannya. Jadi aku lagi mikir ini nanti kedepannya ya akan seperti apa ya. Hanya dalam waktu berapa bulan aja sudah segitu heboh, dan perkembangannya tuh sangat cepat banget, bahkan banyak yang tidak diduga oleh manusia. Terus nanti kedepannya gimana gitu loh. Dariku boleh teman-teman? Ya, sepakat sekali apa yang disampaikan Bu Yulia, dan itu menjadi pertanyaan dan perenungan, atau bahkan mungkin ketakutan sebagian besar orang juga, beberapa orang karena melihat teknologi ini sangat cepat dan membawa dampak yang begitu besar, sehingga beberapa orang merasa cuek dan tidak peduli, atau tidak mau memakai AI ini. Walaupun kalau mau ditarik ke belakang lagi, seperti yang Kak Nova bilang tadi, sebetulnya sudah pakai AI gitu, cuman nggak spesifik alat
yang kayak Jonathan tadi sebutkan, ChatGPT atau dan kawan-kawannya gitu. Cuman ya memang semakin hari akan semakin canggih gitu. AI akan terus update dan mau nggak mau ya harusnya kita sebagai orang-orang itu ya bakalan terdampak dan mau nggak mau pasti akan pakai deh. Pada momen-momen tertentu kita pasti akan pakai AI itu percaya. Oleh sebab itu kan harusnya kita terus belajar gitu bagaimana melihat itu dan banyak baca referensi juga ya terutama melihat hal-hal itu gitu. Itu dariku, dari teman-teman yang lainnya. Ya, Jo. Saya Iya, Jonathan. Kak Nova dulu kah? Atau aku? Oh, saja dulu, saja dulu. Oke. Ya, kalau dari aku iya sih, aku setuju dengan Kak Rey karena AI ini sudah potensinya sudah sangat banyak dan dunia juga sudah sangat wow dan sangat terkesan dengan AI ini. Sepertinya AI pasti tidak akan hilang begitu saja. Ya, justru nanti akan berkembang semakin pesat dan semakin pesat lagi begitu. Ya, Kak Nova tadi mau ngomong, silahkan. Oh iya, jadi dari kita yang kita omongin kali ini kan berarti AI banyak sekali manfaatnya yang kita dapat, baik itu dampak positifnya yang kita mempermudah pekerjaan kita atau mempermudah kita mencari referensi banyak-banyak dari AI. Nah, tapi kalau kakak-kakak pernah lihat atau pernah mendengar berita kalau ada PHK besar-besaran dalam 1 bulan bisa 4.000 karyawan di PHK, itu kan digantikan oleh AI katanya. Tapi kalau menurut saya lebih tepatnya didelegasikan ke AI. Jadi misalnya 5 orang yang ngerjain di awalnya untuk satu pekerjaan karena ada AI, jadi 2 orang yang ngerjain sisanya AI. Nah itu kan ada dampak positif bagi perusahaan, kan ngurangin biaya. Tapi di satu sisi karyawan yang bekerja ini kan jadinya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Jadi ada dampak positif dan negatif dari AI sendiri. Jadi menurut teman-teman yang ada di sini atau yang nonton live pada hari ini, apa sih dampak positif dan negatif yang teman-teman rasakan sudah saat menggunakan AI? Ya, kalau dari aku, ya walaupun potensi AI memang sangat besar, ya aku juga setuju bahwa AI ini juga ada dampak negatifnya. Dari pengalamanku sendiri, memang AI juga kadang-kadang membuat malas gitu sebagai mahasiswa, nggak tahu apa caranya gimana, oh langsung tanya AI aja, apa-apa tanya AI gitu. Jadi dalam satu sisi ya memang oke, tapi sisi lain kayak membuat kita malas berpikir gitu, berpikir kritisnya hilang begitu kadang-kadang. Ya, cuman kalau aku lihat ya memang betul sih bikin kita semakin kecanduan gitu ya terhadap AI. Kalau pengen apa-apa, oh tanya AI, siapa tahu dia tahu lebih banyak daripada aku gitu. Tapi pada saat yang sama aku melihat AI ini harus dipakai dengan cara yang bijaksana. Soalnya kalau enggak ya memang itu tadi bisa bikin kerugian gitu ya. Tapi kalau dipakai dengan bijaksana, produktivitas jadi naik gitu ya. Karena kayak tadi Nova bilang pekerjaan yang mungkin diperlukan 5 orang untuk mengerjakannya, sekarang dengan AI mungkin cuma 2 orang. Bahkan untuk posisi-posisi yang tinggi pun itu mereka semua sudah merasa terancam gitu. Aduh, kapan aku akan digantikan oleh AI gitu ya. Ya, dariku ya teman-teman, ini beberapa teman-teman di rumah juga turut berkomentar dari Kak Sama Lesra. Aku sih yes, nggak usah takut dengan AI kalau memang udah punya knowledge gitu, katanya. Kak Roma juga mengungkapkan setuju sih, kita harus mau belajar dengan perkembangan yang ada, jangan langsung menolak, tapi juga butuh hikmat dalam memakainya. Ya, sepakat sekali apa yang disampaikan teman-teman, baik Kak Roma tadi maupun Kak Esra, bahkan Kak Jo maupun Bu Yulia gitu. Memang satu sisi punya dampak yang negatif, tapi dampak positifnya juga banyak gitu.
kan bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Masalahnya kadang itu seperti yang disampaikan Kak Ellen Parawang ini juga, kehadiran AI bisa membuat sebagian orang pemalas atau bahkan AI mengendalikan manusia 90%. Ya, eh tergantung kita juga ya bagaimana memakainya gitu. Kalau kita sudah kecanduan seperti yang Ibu Yulia bilang ya, kita akan dikendalikan. Masalahnya ini kan kecerdasan buatan yang buat ya harusnya kita yang membuat dia semakin cerdas gitu. Jadi ya kita harus mengendalikan, dan kalau ditarik lagi ya ujungnya kita yang harus mengendalikan diri juga gitu, bukan dikendalikan oleh mesin gitu. Itu sih dari teman-teman. Ada tambahan? Aku Ya, lagi ya. boleh. Iya. Betul, betul kata Ibu Yuli sama Kare juga. Kalau dampak negatifnya membuat kita kecanduan. Jadi kita simpelnya kita scroll IG, scroll TikTok, kita asik dengan dunia kita sendiri berjam-jam mantengin hal HP yang ada di dunia handphone, sedangkan di dunia nyatanya kita nggak ada sosialisasi, asik dengan dunia kita sendiri berjam-jam, tugas-tugas kita terbengkalai AI, saking serunya AI. Jadi dari kita sendiri yang harus ngobrol bagaimana memisahkan waktu untuk kita mengetahui teknologi sama waktu kita untuk bersosialisasi. Gitu, Kak. Ya. Ya. Teman-teman, gimana? Ini Kak Esra ini cukup keras nih. Seru nih Kak Esra. Kak Esra sampaikan, biasanya yang bilang AI bikin malas, mungkin belum pernah benar-benar pakai AI ya. Gimana nih menurut teman-teman? Cukup kece nih. Ya, dulu aja. Oke. Ya, menurutku ya memang AI ada apa ya, kayak ya di satu sisi bisa bikin malas gitu. Tapi menurut saya walaupun kita sudah tahu bagaimana cara memakai AI secara bijaksana, memang tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada begitu. Karena memang ya begitu AI kan juga seperti teknologi-teknologi gitu. Kita tidak boleh sampai dikendalikan oleh AI. Jadi aku juga setuju dengan pendapatnya Kak Ray, Bu Yulia, dan Kak Nova, dan dengan teman-teman yang lain begitu. Ya, tapi harus hati-hati tuh, memang benar tadi Roma juga bilang kan jangan langsung menolak, tapi juga harus pakai hikmat. Karena aku beberapa kali menemukan AI itu memberi informasi yang salah gitu. Apa yang aku cari itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi itu juga perlu hati-hati. Bahkan aku lihat dari beberapa orang yang juga pakai, mereka juga ngomong yang sama gitu. AI itu bisa menyesatkan kita gitu kalau kita nggak hati-hati, atau kita nggak belajar betul-betul bagaimana memakai alat ini. Kan bisa saja kita tanpa sadar sudah disesatkan, padahal sebenarnya kesalahan kita sendiri. Misalnya kita membuat prompt atau menyuruh AI melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak bisa, tapi AI-nya pengen nyenengin kita, nggak mau kalah untuk tidak menjawab gitu. Jadi akhirnya dia menjawab sesuatu yang sebenarnya nggak ada, sehingga kayak halusinasi. Jadi AI nggak bisa dipakai secara 100% dipercaya gitu ya, atau diandalkan. Tetap harus ada hikmat manusia untuk memakainya. Nah, menarik nih pembahasan kita. Kalau aku bisa memperdalam diskusi malam hari ini ya teman-teman, kalau melihat hal-hal yang telah disampaikan dari teman-teman gitu, berarti kan ada yang diuntungkan, tapi ada nggak yang dirugikan gitu. Kalau untuk masalah kecepatan, rasa-rasanya semua diuntungkan deh, khususnya content creator gitu, dunia digital yang semakin pesat, AI sangat menolong gitu untuk kecepatan membuat konten, kecepatan membuat apapun itu sepertinya sangat menguntungkan. Tapi ada nggak sih yang dirugikan dengan hadirnya AI ini? Menurut teman-teman, ada nggak? Siapa nih mau bantu jawab? Kalau AI pinter membuat konten dan kita orang yang posisinya content creator, kita bisa digantikan AI dan perusahaan kita udah nggak membutuhkan kita lagi. Jadi orang-orang yang pekerjaannya rutin atau pekerjaannya membuat konten itu sebenarnya sangat terancam, karena
perusahaan itu atau yayasan atau apalah ya yang biasanya memakai manusia untuk membuat konten, sekarang dia tidak perlu lagi membuat konten. Jadi ya itu merugikan aku dong kalau misalnya aku posisinya atau pekerjaanku adalah membuat konten. Ya aku dirugikan dong. Aku bisa kehilangan pekerjaan. Ya. Kalau dari aku melihatnya juga dengan AI ini kan kita bisa tanya kalau kita nggak tahu apa gitu. Jadi itu mungkin juga bisa dalam tanda kutip mengancam posisi guru gitu atau guru les begitu. Karena ya kalau nggak tahu ya sudah tanya AI aja kan pasti dijawab itu. Tentu saja tapi juga harus hati-hati yang tadi itu juga karena AI bisa menyesatkan gitu. Nah ini bikin pusing untuk kita semua ya. Kita sekarang sebagai orang Kristen, posisi kita gimana nih? Kita akan menerima AI atau tidak? Karena kerugiannya ternyata juga banyak kan, terus keuntungannya juga banyak. Terus kelihatannya sih AI nggak akan mundur nih. Maksudnya tuh maju terus, bahkan semakin heboh, semakin tidak peduli lagi apakah itu akan menggilas manusia dan kemampuan manusia mengalahkan kemampuan udah kebukti gitu itu mengalahkan kemampuan manusia. Jadi ini topik kita hari ini nih AI, ye or nay. Jadi kita nih sebagai orang Kristen kita gimana nih menerima 100% atau menolak 100% atau menolak 50% dan menerima 50%. Gimana nih teman-teman? Ya boleh aku ya teman-teman. Gimana ya dibilang menolak 100% atau menerima 50% juga kok kayak nggak pas ya. Jadi lebih baik menurutku ya diterima dengan bijak sih. Aku nggak berani sebut tentang persentasenya karena ya nggak tahu ya. Tapi bagiku tetap diterima dengan bijak gitu. Kalau kita boleh singgung dengan teknologi-teknologi yang lain gitu, baik HP, bahkan motor, mobil, dulu sepertinya juga mirip-mirip gitu. Kalau kita mungkin saat itu kita nggak ngikuti HP yang maju kita nggak ikuti, tapi kan HP terus maju. Akhirnya kita mau nggak mau di zaman sekarang pun HP semakin murah gitu. Akhirnya kan kita punya HP semua, bahkan orang-orang yang sudah tua pun akhirnya punya HP. Demikian juga teknologi AI gitu yang semakin maju, artinya kita siap nggak siap, mau nggak mau, pasti kita akan pakai gitu. Dan oleh sebab itu, daripada kita terpaksa memakai, lebih baik kita pakai dengan belajar dari sekarang, kita bisa cari tahu tentang apa itu AI dan bagaimana menggunakannya secara bijak dan efektif gitu. Dan sebagai informasi nih, Sabdayut pernah membahas AI sebelumnya. Silakan cek teman-teman AI dan etika gitu pernah dicek. Terus AI akhir dari dunia pendidikan itu sedikit men-spill juga tentang etikanya, tentang juga beberapa hal terkait AI. Bisa teman-teman cek gitu. Itu menurutku ya teman-teman sedikit sekalian iklan. Gimana menurut teman-teman yang lain? Ya, Kanova. Oh ya, jadi benar banget untuk kata Kara sama Ibu Yulis kalau AI itu nggak bisa kita tolak 100%, nggak bisa kita terima 100%. Karena kita sendiri yang bisa menilai itu baik atau enggak. Kalau jangan sampai AI menjadi pedoman hidup kita sebagai acuan untuk kita memilih jalan kita. Kita kan kita pernah belajar atau kita ada referensi-referensi lain. Jadi AI sebagai referensi bukan sebagai acuan untuk kita membuat tugas atau melakukan sesuatu gitu Kak. Ya. Jo tadi? Ya, kalau menurutku ya kita mau nggak mau harus ya menggunakan AI gitu. Ya karena juga ini bagian dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Mau nggak mau harus menggunakan AI. Kalau menolak 100% AI nanti akan ditinggalkan zaman begitu. Jadi aku juga setuju kita harus menggunakan AI dengan bijak begitu. Agar ya bisa menerima dampak positifnya dan juga menghindari dampak negatifnya itu tadi.
Ya, ini ada tadi tanggapan Nikos untuk yang sebelumnya ya. Salah satu pengalaman saya dengan ChatGPT waktu awal-awal pernah saya tanya, saya memaksa dia untuk mengatakan 2 tambah 3 sama dengan 4 adalah benar. Ya, AI ternyata memang bisa dipaksa menurut Nikos ya. Saya nggak tahu benar-benar bisa dipaksa apa enggak. Nah, ini Ya, sambung. ada pertanyaan juga dari Ellen Parawang. Izin bertanya Kak, saya bingung Kak, AI dibuat dirancang oleh siapa dan mengapa mereka sehebat itu ya Kak? Wah, ini kayaknya bagian Joe yang harus jawab nih. Iya, AI memang dibuat oleh programmer. Memang mereka dibuat gitu agar bisa dalam tanda kutip belajar sendiri masalahnya begitu. Jadi kalau misalnya ChatGPT gitu mereka akan belajar ya korelasian kata dengan kata, kata dengan dokumen, dan mereka belajar merangkai kata sendiri begitu. Nah, tapi ini masih buatan manusia, tidaklah sempurna begitu. Ya, Ya, AI kan memakai data yang sangat besar sekali ya, seluruh informasi yang ada di internet. Jadi kelihatannya pintar gitu, tapi ada kalanya dia meleset juga, nggak bisa 100% diandalkan. ya. Oke. Sambungan nih dari Nikos tadi, Bu. Salah satu pengalaman saya ya itu. Itu dia katakan di awal, tapi saat aku paksa terus, dia salah dan akulah yang benar. Di akhir jawaban, AI setuju dengan pendapatku. Itu aku lakukan di satu thread yang sama, gitu kata Nikos. Jadi memang bahaya, tapi kalau dilihat dari sudut pandang ini, yang bahaya kan yang makai ya, teman-teman. Bukan AI-nya, karena Kak Nikos sedang berusaha memaksa mendoktrinasi, kalau saya boleh pakai kata itu, mendoktrinasi si AI agar percaya kepada kesalahan. Itu. Nih, dari Ibu Deborah Wisnu ada pernyataan, tanggapan yang menarik. Justru karena udah ada AI, guru perannya makin penting loh, bisa jadi filter untuk result AI, bukan? Result AI, bukan? Nah, gitu. Ya, menurut gue sih ya sekali, karena bagaimanapun peran manusia itu penting juga untuk menjalankan AI, untuk mengendalikan AI gitu. Karena tadi ya teman-teman sempat singgung, AI bisa halusinasi, bisa salah data, ibaratnya seperti itu. Tapi peran manusia atau peran kita yang memakainya itu sangat penting, sangat perlu di sini karena memang jadi filter. Gimana menurut teman-teman yang lain? Silakan. Saya ya Kak. Ya. Iya. Jadi betul. Jadi yang seperti kata Kak Deborah tuh, guru tuh malah jadi filter kita untuk menggunakan AI. Jadi kita bisa bertanya sama yang lebih tahu, yang memang expert di bidangnya. Jadi misalnya, Bu, ini benar nggak yang kata AI kayak gini, tapi menurut Ibu gimana? Jadi kita ada pembanding. Jadi ada dari dua sisi, dari teknologi sama orang yang ngerti sama apa yang mau kita bahas. Itu Kak. Oke. Ya teman-teman, kalau kita terus berusaha perbincangkan AI ini Kak Nikos memberi tanggapan tadi. Bukan gitu Kak Area, aku cuma mau share kalau AI punya tendensi menyenangkan si prompternya atau si pembuat tugasnya. Jadi ya itu kecenderungan mesin nih gitu. Nah, nah untuk hal itu gitu, untuk orang-orang yang mungkin sangat mengendalikan atau sangat sering memakai AI. Bagaimana menurut teman-teman orang-orang yang seperti itu atau orang-orang yang mendewakan AI gitu, yang sangat pro dengan AI, yang apa-apa AI, sedikit-sedikit AI. Gimana menurut teman-teman? Apakah bijak atau apakah seperti apa menurut teman-teman? Ya, aku pikir AI itu bisa menjadi sangat menguntungkan dan sangat pintar kalau dipakai oleh orang yang pintar gitu. Maksudnya kalau dipakai oleh orang yang bodoh itu juga AI juga ikut bodoh gitu loh. Aku nggak tahu apakah itu tadi tendensi menyenangkan. Kalau kita memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang salah dia mau, itu kan artinya orang yang pakai itu yang membuat AI menjadi sangat bodoh gitu, menjadi ikut
ikut setuju dengan hal yang jelek gitu. Jadi menurut aku AI ini akan menguntungkan orang-orang yang pintar, sedangkan orang yang bodoh akan semakin disesatkan. Gimana? Karena mau praktisnya ya, Bu. Ya, silakan Jo. Ya, aku setuju sih. Juga tergantung kita yang menggunakan begitu. Kalau kita menggunakan dengan bijak, dengan pintar, AI juga jawabnya pintar juga. Kalau kita bodoh, ya mungkin nanti keluarnya tidak seperti yang kita harapkan begitu, atau bahkan nanti AI-nya yang jadi menyesatkan begitu. Ya, jadi banyak sih apa ya hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa terhindar dari dampak negatif dari AI begini. Khususnya kan tadi juga AI tidak bisa kita hindari gitu. Nah, untuk orang Kristen, apakah ada pegangan gitu yang kita bisa pakai dalam menggunakan AI gitu sehingga kita tidak terjerumus begitu dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kekristenan begitu? Ya, paling tidak kita punya Alkitab ya, Jo, menurut aku sih, karena Alkitab itu menjadi pedoman bagi hidup kita. Jadi kita melihat apa kata Alkitab tentang khususnya tentang teknologi. Mungkin saudara yang ini bisa bilang ya kan tidak ada kata teknologi di Alkitab ya, tapi ada prinsip-prinsip di dalam Alkitab di dalam kita melihat perkembangan hidup manusia. Jadi kita tahu bahwa teknologi itu adalah dari Tuhan. Karena apa? Karena kepandaian manusia juga diberikan oleh Tuhan. Kreativitas itu juga datang dari Tuhan. Tuhan ketika menciptakan manusia, kita diciptakan dalam image dia, dalam peta teladan dia, sehingga semua kepandaian, kreativitas dan hal lain itu semuanya sebenarnya datang dari Allah. Sehingga ketika manusia memakai kepandaiannya untuk menciptakan sesuatu seperti teknologi, kita tahu tetap Tuhan itu ikut campur di dalamnya. Dan kita harus percaya seperti Alkitab bilang, Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu masih mengontrol dunia ini gitu, nggak akan dilepas terus manusia bisa seliar yang manusia mau. Tuhan masih campur tangan lah. Nah, itu menjadi prinsip menurut aku ya, bahwa perkembangan sejauh apapun kita percaya Tuhan masih akan melindungi dan masih akan ikut campur, dan Tuhan akan intervensi kalau itu sudah melebihi dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, sepakat sekali sama Ibu Yulia bahwa semua dari Tuhan, dan Tuhan pun nggak pernah tinggal diam. Tuhan akan memberi hikmat kepada umat-umatnya untuk terus melihat dan memanfaatkan apa yang dari Tuhan untuk tujuan kemuliaannya. Aku mau share juga satu ayat dari Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi ya, semua kita dapatkan dalam firman Tuhan sesuai yang Ibu Yulia sampaikan gitu. Jadi semakin berbanyak membaca firman, semakin banyak tahu juga dasar-dasar dan prinsip-prinsip tentang kasih, tentang bagaimana beretika, bersosial dan segala macamnya, termasuk pun menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi gitu. Jadi ya back to Bible sih, tetap bagaimanapun. Gimana menurut teman-teman? Kak Nova, mungkin? Ya, jadi betul banget kata Kare sama Ibu. Kita harus berlandaskan dengan apa yang kita sudah ketahui dari Alkitab. Sama ada tambah juga, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita olah atau kita gunakan. Misalnya kita gunakan AI, kita harus bertanggung jawab. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita niat kita memang jahat dari awal, pasti hasilnya pun akan jahat. Tapi walaupun kalau kita memang niat kita untuk memuliakan nama Tuhan atau orang-orang lain, pasti hasilnya pun akan menjadi berkat juga untuk orang-orang lain. Jadi jangan sampai kita memakai AI untuk merusak orang atau misalnya menghancurkan suatu institusi atau orang lain. Malah kita harusnya menjadi berkat untuk orang-orang banyak dengan menggunakan AI ini, gitu Kak. Ya. Ini
ada komentar dari Ibu Deborah Wisnu, menarik sekali. Saya jadi ingat cerita tentang Musa ketika dipanggil Tuhan. Saat itu ada teknologi dalam tanda petik di tangan Musa yang mendukung untuk kerjaannya sebagai gembala. Tuhan minta Musa pakai tongkat itu. Ya, teknologi itu namanya tongkat. Yang menarik semua digunakan gitu. Atau Tuhan itu memanfaatkan apa yang ada yang sedang berkembang saat itu untuk memuliakan namanya. Oleh sebab itu semua harusnya bertujuan gitu untuk memuliakan Tuhan, termasuk AI gitu. Jadi tidak ada satu alat pun, satu teknologi pun yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan, ya Tuhan tentu bertujuan mulia untuk memuliakan namanya. Gimana menurut teman-teman? Ya teman-teman di rumah, ada pertanyaan lagi? Silahkan ajukan pertanyaan, jangan sungkan-sungkan nih. Oke, ya, ya. Kalau belum ada, mau satu lagi? Boleh Bu. Ya, tadi menggarisbawahi dengan yang Ray bilang ya, bahwa AI, termasuk AI, semua alat yang ada di tangan kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sekali lagi memang kita harus punya prinsip ya, selain prinsip kasih juga prinsip bahwa Tuhan ingin segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan hanya memberikan kemuliaan kepada Tuhan, tapi juga kebahagiaan kepada manusia. Kalau ini sesuatu yang bisa memudahkan hidup manusia atau mempercepat pekerjaan manusia, saya yakin itu juga merupakan satu benefit gitu ya, satu keuntungan bagi manusia. Jadi teknologi kan ada itu untuk membantu manusia gitu ya. Jadi memang perlu kita pakai dengan bijaksana dan kita pakai bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga bagaimana dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kalau AI ini bisa mempercepat pekerjaan untuk orang-orang yang melayani Tuhan, ini sangat menguntungkan sekali karena pekerjaan Tuhan banyak dan tenaga sedikit gitu ya, sehingga ketika ada alat bantu yang baru yang bisa menolong kita, itu pasti sangat mempermudah pekerjaan kita sehingga ketika melayani kita bisa melayani dengan jauh lebih mudah. Ya, sedikit aku jadi teringat beberapa waktu belakangan itu cukup ramai viral gambar Yesus yang mengejar domba, seakan-akan domba terhilang gitu. Yang selama ini kita lihat kan Yesus biasanya bawa domba, gendong domba, ada domba-domba dan tongkatnya. Itu gambar-gambar klasik tuh. Tapi dengan AI semakin baru diperbaharui dan semakin benar-benar sepertinya kayak apa ya memvisualisasikan apa yang sedang terjadi, yaitu mencari domba yang hilang gitu. Dan itu sangat menarik sekali dan itu buatan AI gitu. Jadi AI sangat memudahkan dan menolong pelayanan, menolong kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, thank you banyak teman-teman. Mungkin sampai di sini waktu kita juga terus berjalan gitu. Kalau kita bahas semuanya kupas tuntas AI bisa sampai jam 12 gitu. Masih ada minggu-minggu berikutnya karena minggu-minggu berikutnya kita masih sama membahas tentang AI. Jadi pantengin terus dan tahan-tahan karena masih banyak keseruan-keseruan AI yang bisa kita kupas, yang masih kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Thank you banyak teman-teman. Dari terakhir mungkin dari kita masing-masing boleh berikan closing statement-nya nih. Dari Kak Nova, Jonathan, terus aku nanti terakhir Bu Yulia. Oke. Silakan Kak Nova. Mulai dari saya ya. Oke. Jadi untuk yang kesimpulan untuk yang kita bahas pada hari ini, AI sangat membantu kita dalam berbagai aspek. Tapi ada dampak positif, negatifnya dari penggunaan AI. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal budi, pengertian dari Tuhan, kita yang mampu menyaring, memfilter apakah ini baik atau tidak, apakah ini bisa untuk menjadi berkat orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Ya. Jauh. Ya. Ia mempunyai potensi yang sangat besar. Dia ada
banyak sekali dampak positifnya, tetapi juga ada dampak negatifnya. Maka kita sebagai manusia harus menggunakannya dengan bijaksana dan juga untuk kebaikan Tuhan. Karena ini juga AI juga merupakan teknologi yang datang dari Tuhan. Sudah. Oke, dariku menjawab pertanyaan diskusi kita malam hari ini, AI, yay or nay? Jawabannya yay. Yes, pasti yes. AI yes, asalkan kita bijak menggunakannya dan jangan lupa perbanyak dasar yaitu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu juga yang akan menuntun kita dalam menggunakan teknologi khususnya AI. Thank you. Bu Yulia? Ya, aku jawabannya juga yay. Artinya kita akan pakai AI, tetapi tidak boleh mendewakan AI. AI itu bukan Tuhan, AI itu juga bukan untuk untuk dipuja-puja gitu ya. Itu adalah hasil pekerjaan manusia, dan apapun yang dikerjakan oleh manusia itu pasti karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Apapun yang dilakukan manusia atau hasil dari pekerjaan manusia pasti ada ceceran dosa di situ gitu ya. Jadi itu sebabnya ada efek negatif dari setiap produk yang dibuat oleh manusia. Karena itu kita harus ingat yang sempurna adalah Tuhan. Karena itu kita kembali kepada Tuhan, dan apa yang kita lakukan kita harus persembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyucikan itu dan supaya Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Dia. Amin. Oke, amin. Thank you banyak Kak Nova, Kak Jo, dan Ibu Yulia sudah menemani aku ngobrol malam hari ini dan menemani kita semua ngobrol malam hari ini. Kita akan masih ketemu di minggu depan dengan topik yang menarik yaitu AI for God. Oke banget. Nah, mantap kan? Jadi kita mau lebih fokus ke AI for God. Oke, penasaran ya? Jangan lupa datang lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa juga tentunya. Minta Jonathan boleh memimpin kita dalam doa. Ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami telah berkumpul di sini untuk membahas tentang AI. Tuhan, mohon berkatilah kami, berilah kami hikmat, sehingga kami bisa menggunakan teknologi AI ini dengan bijaksana demi kemuliaan-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin kembali pada pekerjaan kami masing-masing. Mohon lindungilah kami, berkatilah kami, dan sertailah kami selalu. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Kak Nova, Ibu Yulia, dan Kak Jo. Kak Nova hadir lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Salam AI for God.